Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jelas? Lalu bagaimana kemudian bisa diartikan bahwa Ruhul Kudus itu adalah Jibril? Di sini diterangkan, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa. Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Dari mana bisa ditahu bahwa ini adalah Jibril? Allah kemudian menerangkan di dalam Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Apa yang diterangkan di sini? Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Al-Baqarah menerangkan Jibril menurunkan Al-Quran, lalu kemudian An-Nahl menerangkan Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran. Berarti Ruhul Kudus adalah Jibril, Jibril adalah Ruhul Kudus. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda, setelah Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya tadi, saya pindah ke pertanyaan yang baru berkaitan dengan Ruhul Kudus. Dari mana Kristen tahu istilah Ruhul Kudus ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di channel Sajian Islam. Kali ini kita akan membahas sebuah video yang sangat menarik dan luar biasa untuk kita bahas, di mana perdebatan antara umat Islam dan Kristen. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar jika ada video terbaru, Andalah yang pertama kali menerima notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke grup Facebook, WA, dan ke semua sosial media teman-teman, agar syiar Islam semakin menyeluruh ke seluruh Nusantara. Oke, tak perlu tunggu lama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Muhammad mencari keuntungan. Begitu ia untung, maka Muhammad menampilkan ayat Injil yang sudah dipalsukan. Begitu ia dirugikan, Muhammad mengatakan Injil sudah dipalsukan oleh tangan-tangan kotor. Goblok. Oh, kalau Injil tidak dipalsukan, yang asli bisa tunjukkan ke saya. Silakan. Jadi kamu mengandalkan Injil yang sudah dipalsukan ya, untuk menguatkan Nabi Muhammad yang menyatakan roh penghibur datang untuk Muhammad, begitu? Begitu, kalau udah begitu kamu ngomongnya tidak dipalsukan. Nanti kalau kamu dirugikan, kamu bilang Injil sudah dipalsukan oleh tangan-tangan kotor. Begitu ya? Komitmen lah, kalau kamu orang pintar harus komitmen. Di Injil, di Alkitab nggak ada campuran, nggak ada palsu, nggak ada asli. Kalau palsu ya palsu semua. Kalau asli ya asli semua. Begitu Alkitab, firman Tuhan begitu, nggak ada yang dicampur-campur. A, B gitu, nggak ada. Jangan kamu mengatakan ada yang asli, ada yang palsu digabung. Enggak, itu bukan firman Tuhan. Itu mulutmu abal-abal mengatakan. Firman Tuhan itu kalau dibukukan asli ya asli. Kalau memang palsu ya palsu, udah nggak ada asli palsu, nggak ada. Kami nggak ada. Di Alkitab orang Kristen nggak ada seperti itu. Kalau memang palsu ya udah palsu sekalian. Kalau kamu mengatakan demikian, tapi kalau itu asli sekalian. Jangan kamu bilang ada palsu ada asli, nggak boleh begitu, harus komitmen lah. Tuhan itu komitmen, berkata A ya A, kalau dia B gitu. Kalau SWT kan enggak, abu-abu berkata. Bisa mencuri, bisa berbohong. Kalau kepepet, sekarang ginjal babi bisa dipasang ke ginjal manusia. MUI Al-Azhar tertinggi di Mesir mengatakan, memfatwakan halal kalau untuk bagian kesehatan. Itu namanya abu-abu. SWT itu abu-abu, enggak A.
nggak campur. Kamu malu kamu. Berpikirlah cerdas, kamu malu. Kalau kamu mengatakan itu palsu Injil, ya udah palsu, jangan katakan lagi asli. Begitu. Usah banyak celoteh, tunjukkan aja mana Injil yang asli. Silakan. Yang blow on itu kamu. Saya kan sudah membuat pernyataan. Kalau saya salah, Anda membantah. Kan benarnya begitu. Aduh, bener-bener batu nih. Oh iya, sembayangnya menghadap batu. Kalau pergi ke Arab, muter-muter batu. Aduh, saya kan sudah membuat pernyataan di atas tentang nabimu. Kalau saya salah, silakan Anda menceritakan yang sebenarnya itu apa. Kalau Anda bersetuju dengan saya, ya bilang aja, benar bang, ceritanya seperti yang abang katakan. Kalau Anda bilang, bang itu salah bang, yang benarnya itu seperti ini, kamu ceritakan. Kan begitu. Aduh, makanya saya bilang kalau sembahyang jangan menghadap batu. Aduh, lama-lama otak kamu juga kayak batu gitu loh. Bodoh banget, aduh, nggak ngerti-ngerti dari tadi ya. Kamu di gereja kalau nyembah Yesus itu menghadap kemana coba? Saya pingin tahu. Aduh, Zulkifli, kamu itu cuman besar omong doang. Isi kepalamu kan tai semua, kata Rudi Yohanes. Ya, isi kepalamu kan tai semua, makanya saya selalu bilang ya, di grup ini Muslim gak ada yang pintar. Giliran dibongkar ayat-ayat Al-Qur'annya, dia gak bisa membantah, malah muter ke sono kemari. Emangnya di sini Ka'bah? Aduh. Ya, saya kesian sebenarnya Zulkifli ya. Kan Bang Rudi Yohanes bilang kamu itu otak isi kepalanya kan tai semua sebenarnya. Sebenarnya saya nggak elok bilang begini loh. Ya. Coba silakan Anda bongkar ayat-ayat Al-Qur'an. Silakan. Saya tunggu ya. Fokus sama saya ya. Awas jangan kabur lagi kayak biasa. Zulkifli, ya sebenarnya ada banyak. Ya, tadi saya sedang berdiskusi dengan anak buah Anda semua, tapi nggak ada yang pintar, Zulkifli. Ya, saya menceritakan kronologi tentang nabimu di Gua Hira, dia buat apa. Lalu dia pulang ke istrinya, dia bertanya apa kepada istrinya. Bukan bertanya ya, dia berkata sesuatu kepada istrinya, lalu istrinya membawa dia kepada Waraka. Lalu Waraka mengatakan, membuat kesimpulan, oh Muhammad, kamu bertemu dengan Jibril, itu malaikat Gabriel, itu si Jibril, malaikat utusan Allah. Sekarang saya bertanya kepada teman-temanmu tadi, Zulkifli, anak buahmu tadi, saya tanya begini. Ya, yang mengatakan bahwa Muhammad bertemu dengan Jibril di Gua Hira, ya, itu Waraka bin Nawfal atau Allah. Karena ini ada kaitan dengan perwayuan. Kalau Allah yang mengatakan bahwa di Gua Hira itu adalah malaikatnya dia, berarti benar itu Al-Quran dari Allah. Tetapi kalau Waraka yang mengatakan bahwa itu adalah malaikat Allah, maka saya sanksi dengan Waraka. Karena Waraka tidak pernah melihat siapa itu malaikat Jibril. Aduh. Alhamdulillah, ini saya anggap materi yang sangat baik. Mudah-mudahan materi ini bisa mewaraskan kamu. Jadi begini, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu berada di Gua Hira, dia itu lagi berpikir tentang apa yang terjadi di tengah-tengah bangsanya, tengah-tengah kaumnya pada masa itu. Dia melihat bangsa jahiliyah pada masa itu menuhankan patung-patung dan seterusnya. Sama dengan Abraham. Berpikir dia mencari Tuhan. Seketika kemudian datang malaikat Jibril kepadanya. Jangan malaikat Jibril deh. Sosok datang kepada beliau. Mengajarkan kepada beliau sebuah wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Lalu kemudian adanya kontak dengan makhluk yang beda dimensi ini membuat Rasulullah Muhammad SAW ini ketakutan. Ya.
Sama seperti Yesus ketika didatangi oleh malaikat, ketakutannya Yesus melahirkan keringatnya seperti bintik-bintik darah. Luar biasa tuh. Yesus aja begitu ketakutannya, apalagi Rasulullah. Ya kan? Kalau Yesus mah sudah sering mendengarkan malaikat datang kepada Musa, malaikat datang kepada Abraham, malaikat datang kepada Zakaria. Yesus sudah sering dengar itu. Karena Yesus belajar tentang kitabnya ahli Taurat, ahli kitab. Tapi Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mendengarkan bahwa ada yang dikatakan malaikat datang kepada sosok manusia. Nggak pernah mendengarkan itu. Jadi wajar kemudian ketika dia ketakutan. Yesus sudah sering mendengar, masih juga ketakutan dan parah. Keringatnya bintik seperti darah gitu loh. Nah, kejadian ini kemudian dia laporkan kepada istrinya yang ahli kitab. Kitabnya Khadijah bukan kitab perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Dia betul-betul pengajaran yang masih bisa dipertanggungjawabkan, dekat daripada pengajaran Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Diterangkan itu. Tanda-tanda itu kemudian membuat Khadijah itu harus menanyakan kepada yang lebih ahli dari dia. Maka datanglah kepada seorang imam, kepada seorang rabi. Ketemulah dengan Waraka. Waraka ini siapa? Waraka ini adalah ahli Taurat. Dia ini adalah ahli Injil. Apa yang dibaca di Injilnya dia, di Torahnya dia, itu berkesesuaian dengan ciri yang terjadi kepada Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah yang mengatakan, aku ketemu Jibril, aku ketemu Jibril. Bukan. Tidak seperti Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tidak seperti itu, bukan cerita dongeng kayak begitu, enggak. Jadi Rasulullah datang bersama istrinya kepada seorang imam. Imam inilah yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi padamu itu adalah apa yang dinubuatkan di dalam kitabku. Dan yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril yang disebut dengan Ruhul Kudus. Nah, apakah yang dikatakan Waraka itu dusta? Tidak, ternyata proses itu berlanjut sampai 22 tahun lebih. Gitu loh. Jadi apa yang kemudian terjadi di Gua Hira itu tidak disimpulkan hari itu juga. Kesimpulan kebenarannya itu berlanjut sampai Rasulullah Muhammad SAW menamatkan risalah kerasulannya. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, kembali saya ingin bertanya kepada Anda. 1 Raja-Raja 19 nomor 9, di situ diterangkan bahwa Elia masuk ke dalam goa. Lalu kemudian firman Allah datang kepadanya. Siapa yang menjadi saksi di sana? Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Lalu siapa yang mengajarkan bahwa yang datang kepadanya itu adalah firman Allah? Siapa yang menerangkan itu? Silakan. Aduh, konyol bener Zulkifli. Saya pikir kamu cerdas. Saya belum masuk kepada Waraka, ya. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya, Zulkifli. Atas dasar apa si Waraka mengatakan bahwa itu adalah Jibril utusan Allah? Sementara Waraka sendiri tidak pernah mengalaminya, tidak pernah bertemu, bahkan melihat pun tak. Zulkifli M. Abbas, ya, makanya saya bertanya, tadi saya katakan saya sanksi, karena bukan Allah yang mengatakan bahwa itu adalah malaikat Jibril. Allah tidak pernah bertemu, berbicara. Ya, tadi kamu singgung, ya Zulkifli, kamu singgung bahwa karena nabi-nabi sebelumnya pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Astagfirullahaladzim. Hanya begitukah pengetahuan kamu, Zulkifli? Aduh. Asal kamu tahu, Zulkifli, Musa tidak pernah bertemu dengan Jibril, Zulkifli. Musa berbicara secara langsung dengan Tuhan. Ya, makanya saya bilang, ya, atas dasar apa Anda mengatakan bahwa itu adalah malaikat Jibril? Ya, atas dasar apa? Jangankan Anda, Waraka saja tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu atas dasar apa dia mengatakan bahwa itu adalah Jibril? Ya, sosok itu banyak.
Lalu yang Anda tidak paham itu ya, malaikat Jibril itu ciri-cirinya apa? Apa yang akan dia katakan ketika dia bertemu dengan manusia? Itu semua diceritakan di dalam kitab suci Perjanjian Baru ketika dia mengunjungi Maria atau mendatangi Maria. Ya, ketika dia mendatangi Bunda Maria, Jibril memiliki ciri-ciri tertentu. Ya, maka saya katakan bahwa yang di Gua Hira itu, yang bertemu dengan si Muhammad ini, itu bukan Jibril yang sebenarnya. Ya, Anda jangan ngarang-ngarang itu, Zulkifli. Yang perlu kamu pahami itu adalah Waraka ini adalah ahli Taurat. Dia adalah ahli kitab. Dia bisa bahasa Ibrani, dia bisa bahasa Aramaik. Artinya, dia memahami kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Dari mana kemudian dia bisa mengetahui bahwa yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi, seorang malaikat Jibril? Karena di dalam kitabnya dia diterangkan seperti itu. Ya, bukan yang ada di dalam kitabmu kemudian, tapi di kitabnya Waraka yang menerangkan tentang sosok yang akan datang. Nabi itu sama seperti Musa. Dan ia datang dari apa? Dari saudaranya Bani Israel. Saudara Bani Israel berarti dari Bani Ismail. Makanya banyak di antara mereka orang-orang Yahudi ini itu sengaja datang ke Jazirah Arab untuk menunggu dan menyaksikan kedatangan sosok Nabi tersebut. Lalu kemudian terkait dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu adalah ciri-cirinya mengingatkan kembali apa yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Nah, saya katakan kepadamu bahwa ketika Yesus mengatakan Ruhul Kudus itu akan datang kepada murid-murid Yesus, mengajarkan kembali kepada murid Yesus tentang apa yang Yesus ajarkan kepada mereka awal kali, maka yang muncul pertanyaan adalah, apa ajaran Roh Kudus kepada Paulus yang berkesesuaian dengan ajaran Yesus kepada murid-muridnya? Apa ajaran Roh Kudus kepada penulis-penulis kitabmu yang berkesesuaian dengan ajaran Yesus kepada murid-muridnya? Sementara ketika Rohul Kudus datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, benar, dia kembali mengingatkan perkataan-perkataan Yesus kepada Bani Israel. Anda silakan baca Yohanes 14 nomor 26. Ketika Ruhul Kudus itu datang, maka tugasnya adalah kembali mengingatkan kepadamu tentang ucapan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Makanya kemudian Waraka itu mengetahui bahwa yang datang ini adalah benar-benar Jibril. Dialah Ruhul Kudus yang akan datang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Nah, kalau bukan Rasulullah Muhammad SAW, lalu kepada siapa Ruhul Kudus itu datang? Coba Anda jawab ini dulu. Kalau bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, lalu kepada siapa Ruhul Kudus ini akan datang setelah Yesus itu pergi? Jawab. Zulkifli, ya sekali lagi mohon maaf saya harus katakan, saya berpikir kamu ini cerdas. Ya, kalau kamu cerdas seharusnya kamu berpikir begini, Zulkifli, saya ajarin ya. Kalau kamu cerdas, kamu berpikir begini. Yang pertama, apakah Waraka itu pernah bertemu dengan malaikat Jibril? Ya, minimal begitu. Yang kedua, apakah pernah si Waraka ini melihat Jibril, kemudian sosok yang dia lihat ini mirip sekali dengan sosok yang diceritakan oleh Muhammad ketika datang menemui Muhammad di Gua Hira? Kalau kamu cerdas, kamu pasti bertanya seperti itu, Zulkifli M. Abbas yang terhormat. Ya, saya mohon maaf ya, saya harus mengatakan sekali lagi ya, bahkan harus berkali-kali bahwa kamu tidak cerdas ya mencermati apa yang sebenarnya terjadi, Zulkifli M. Abbas. Ya, kamu bilang Waraka itu ahli Taurat. Kamu bilang Waraka itu adalah penulis kitab-kitab Taurat. Zulkifli, asal kamu tahu ya, Waraka itu dia hanya menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab.
Karena memang dia adalah orang Israel, gitu loh. Keturunan Yahudi, gitu loh. Kalau orang cerdas pasti dia berpikir seperti itu. Kalau orang yang kurang cerdas, maka dia akan mengatakan bahwa Waraka itu dia adalah ahli kitab, dia adalah penulis kitab Taurat, orang yang betul-betul mengenal, firman-Nya, mengenal kitab sucinya dengan baik. Aduh, segitu sajakah pengetahuan kamu, Zulkifli M. Abbas? Ya, kamu belum menjawab saya. Ya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Muhammad bahwa sosok yang di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril utusannya? Silakan kamu jawab saya. Waraka yang ahli terjemah, Waraka yang bisa bahasa Ibrani, Waraka yang bisa bahasa Aramaik. Tentu dia ahli dalam hal itu. Dia tahu bagaimana mungkin kemudian dia bisa menerjemahkan sebuah kitab ke dalam bahasa lain kalau dia tidak ahli di dalam menguasai isi daripada kitab itu. Artinya kamu sudah menjawabnya sendiri bahwa orang yang ahli terhadap kitabnya Musa lah yang menerangkan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabi. Kalau kemudian Anda meragukan, kenapa Anda mengatakan bahwa itu adalah malaikat Jibril? Apakah dia pernah bertemu dengan malaikat Jibril? Apakah dia sebelumnya pernah mengenal malaikat Jibril? Itu makanya saya katakan kepadamu, ya, bahwa yang dikatakan Ruhul Kudus itu tidak diceritakan secara ciri-ciri fisiknya. Coba baca kitab yang kau tenteng setiap hari. Ada nggak ciri-ciri Jibril, ciri-ciri Roh Kudus dijelaskan di situ? Wujudnya kayak mana? Kakinya kayak mana, tangannya kayak mana, wujudnya, modelnya seperti apa? Ada di kitabmu? Nggak ada. Ruhul Kudus itu hanya datang kepada keturunan Bani Israel, keturunan Bani Ismail yang kelak sama seperti Musa. Pertama. Kedua, Ruhul Kudus ini mengajarkan segala sesuatu yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Ketiga, Ruhul Kudus ini mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia. Nah, ini semua tergenapi di dalam oknum yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka hari ini ajaran apapun yang kamu minta, ilmu apapun yang kamu inginkan, Al-Quran menjabarkannya. Kenapa? Karena dia diajarkan oleh sosok yang dinubuatkan oleh para nabi yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tersebut. Nah, ini yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Waraka itu tidak salah. 1400 tahun silam Waraka mengatakan seperti itu, dan ternyata hari ini kita buktikan semua yang tersimpul dalam Al-Quran baru ditemukan kemudian oleh para ilmuwan. Segala sesuatu akan diajarkan oleh dia. Itu terbukti adanya. Sekarang kalau Anda meragukan itu, silahkan aja. Tapi boleh tidak saya minta? Boleh nggak saya minta keadilan terhadap Anda yang sok pintar ini? Di dalam 1 Raja-Raja 19 nomor 9 dikatakan, Elia masuk ke dalam gua. Kemudian datang firman Allah kepadanya. Yang ingin saya tanya kepadamu, siapa yang mengetahui bahwa yang datang kepada Elia di gua itu adalah Allah? Siapa yang bisa mengetahui bahwa yang datang kepada Elia di dalam gua itu, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 itu nomor 9, itu benar firman Allah. Siapa? Coba terangkan kepada saya. Kalau ini sudah jelas ahli Torah, ahli Injil yang kemudian menerangkan beliau Rasulullah Muhammad SAW, inilah yang ditunggu-tunggu Nabi yang sama seperti Musa. Siapa yang mengatakan itu? Waraka. Apakah dia Muslim? Apakah dia Islam? Apakah dia pengikut Rasulullah? Apakah dia keluarga Rasulullah? Bukan. Dia orang Yahudi, ahli kitab. Tapi dengan kebenarannya dia mengutarakan bahwa yang datang kepada Jibril itu, kepada Rasulullah SAW itu adalah Ruhul Kudus. Mau pembuktiannya? Silakan. Apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW pasti kalian akan buktikan. Nah, itu kata Waraka kepada orang-orang pada masa itu. Kemudian,
Nyatakan kebenarannya. 22 tahun Ruhul Kudus mendampingi beliau dan segala sesuatunya diajarkan oleh beliau kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan hari ini dibenarkan oleh sejarah, fakta, ilmuwan dan seterusnya. Bagaimana dengan kitabmu? Segala sesuatunya yang diajarkan oleh Ruhul Kudus kepada Kristen itu mana? Saya minta satu aja poinnya, ya. Ajaran yang diajarkan Ruhul Kudus kepada penulis-penulis kitabmu tentang syarat sah nikah ada enggak? Itu aja dulu, jangan yang lain. Ada enggak diajarkan? Padahal Rohul Kudus itu yang benar akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, coba Anda terangkan di mana di dalam kitabmu diajarkan tentang syarat sah nikah. Kalau betul yang mengilhami pengarang kitabmu itu adalah Rohul Kudus, bukan roh setan. Silakan. Zulkifli M. Abbas, aduh, saya kasihan dengan kecerdasan kamu karena tidak bertambah-tambah. Anda mengagungkan Waraka. Anda bilang Waraka itu ahli kitab. Dia mengerti bahasa Aramaik. Dia mengerti bahasa Ibrani. Dia itu ahli Taurat. Astaghfirullahaladzim. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu bertemu dengan Jibril, kemudian saya mengatakan bahwa apa yang Anda capkan kepada Waraka itu gugur. Karena pengetahuan Waraka, pengetahuan Anda, dua-duanya salah. Mohon maaf Zulkifli M. Abbas, dari mana Anda tahu? Waraka tidak pernah tahu semua cerita itu, Zulkifli M. Abbas. Karena di dalam kitab Taurat tidak pernah seorang pun bertemu dengan malaikat Jibril. Ya, Elia tidak pernah bertemu dengan Jibril. Musa tidak pernah bertemu dengan Jibril. Bahkan Abraham pun tidak pernah bertemu dengan Jibril. Mereka hanya, ya saya katakan, mereka hanya mendengarkan suara-suara dari Tuhan mereka. Abraham bertemu dengan malaikat Tuhan, ya, tetapi itu bukan malaikat Jibril, Zulkifli M. Abbas. Ya, lalu Anda membuat kesimpulan bahwa malaikat pembawa kabar adalah malaikat Jibril. Berdasarkan apa yang Anda pahami? Kitab Taurat tidak pernah menceritakan seperti itu, Zulkifli M. Abbas. Ya, para nabi ya mendengarkan langsung suara Tuhan, bahkan dipertegas oleh Tuhan sendiri ketika dia mengatakan, "Aku mengutus aku kepadamu." Ini adalah perkataannya sendiri kepada Musa. Ya, jadi ada yang sangat salah dengan pernyataan kamu, Zulkifli M. Abbas. Musa tidak pernah bertemu dengan Jibril. Ya, Musa hanya berbicara langsung, Elia berbicara langsung dengan Tuhan mereka. Ya, sehingga mereka mampu melakukan mujizat. Ya, tanpa menerima firman itu, tanpa berbicara, tanpa mendengarkan suara itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, berbanding terbalik dengan Nabi Zulkifli M. Abbas, dia tidak mendengarkan suara Tuhannya, ya, dia tidak bertemu dengan siapapun, ya. Meskipun Anda mengatakan bahwa sosok itu adalah malaikat Jibril, tetapi saya mengatakan bahwa ciri-cirinya bukan malaikat Jibril, karena malaikat Tuhan tidak seperti yang diceritakan itu. Maka saya membuat kesimpulan bahwa dia tidak pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril, tetapi dia membuat cerita sendiri tentang hal itu berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh Waraka bin Nawfal. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf Zulkifli. Ya, saya harus membantah Anda dan saya mengajarkan Anda agar memahaminya itu secara baik dan benar. Ya, itu saran saya. Oke, baik. Baik, kalau itu yang Anda inginkan, saya akan belajar. Sekarang saya ingin tahu dari Anda.
1 Raja-Raja 19 nomor 9 di situ diterangkan Elia masuk ke dalam gua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Pertanyaan saya, dari mana pengarang kitabmu tahu bahwa yang datang kepada Elia di dalam gua itu adalah Tuhan? Silakan. Hahaha, Zulkifli M. Abbas, ya, Anda sudah menelan ludah Anda sendiri bahwa tidak ada seorang pun nabi bertemu dengan Jibril, ya, kecuali karangan kalian. Ya, sekarang saya menjawab pertanyaan Anda. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, silakan Anda membaca cerita di raja-raja itu selanjutnya. Ya, maka Anda akan menemukan mujizat apa yang terjadi atas diri Elia. Ya, saya bisa mengatakan bahwa itu benar-benar Tuhan, sama seperti ketika Elia mengalaminya sendiri ketika dia mendengarkan suara Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan ayat-ayat berikutnya? Elia mengalami hal yang luar biasa bersama suara Tuhan itu. Ya, Elia mendapatkan mujizat yang besar, Zulkifli M. Abbas, di depan gua, tempat di mana keberadaannya dia. Ya, Elia bisa makan bersama. Elia bisa mandi, bisa minum dari sumber air yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan itu semuanya berasal dari Tuhan. Makanan yang dimakan, air yang diminum, semuanya berasal dari Tuhan. Yang mana tidak pernah ia temukan, tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Dan tidak pernah ada di tempat itu. Tetapi kemudian dia menemukan itu secara tiba-tiba karena dia mendengarkan suara Tuhannya. Luar biasa. Alkitab tidak memerlukan asbabun nusul untuk menjawab, tetapi dia menjawab pertanyaan kamu, Zulkifli M. Abbas, dengan ayat-ayat selanjutnya. Maka sekali lagi saya katakan, jangan kamu ambil ayat itu sepotong, lalu kamu bertanya kepada saya. Padahal ayat itu menceritakan secara baik dan terang benderang tentang apa yang Elia alami, tentang mujizat apa yang Elia alami ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia mendengarkan suara Tuhan itu. Ya, Zulkifli M. Abbas, saran saya jangan baca ayat sepotong, bacalah secara tuntas, maka Anda tidak membutuhkan asbabun nusul di tempat lain untuk menjawabnya. Karena Alkitab sudah menjawabnya dengan penjelasannya sendiri. Amin. Aduh, kasihan kali. Ternyata cuma sekelas ini rupanya ya. Kamu hanya bisa bertanya, tapi giliran ditanya kamu jadi pelawak. Saya tanya, dari mana penulis bisa tahu bahwa itu adalah Allah yang datang berfirman? Kalau sekaitan dengan jawabanmu ini, ya, Al-Quranul Karim sampai hari ini tidak bisa ada yang membantahnya. Itulah bukti bahwa yang datang kepada beliau betul Jibril. Apa ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa melengsarkan Al-Quranul Karim? Tak ada. Al-Quran jangankan untuk dihilangkan, dihapuskan, ya, untuk merubahnya menjadi bahasa terjemah aja nggak bisa. Sehebat apapun, sekuat apapun suatu negara, ketika Al-Quran masuk ke dalam negaranya, mereka tidak mampu membuat Al-Quran meninggalkan original teksnya dan hanya tinggal terjemah. Tidak seperti kitabmu. Jadi itulah salah satu bukti, ya. Lalu kemudian ketika mengenai mujizat yang terjadi kemudian Elia, ya, sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana seorang yang ummi bisa kemudian menyatukan Arab Saudi, bisa membuat manusia zamannya dia beriman semua kepadanya. Coba bayangkan tuh. Elia siapa pengikutnya Elia? Mujizat apa yang kemudian yang dipercayai oleh orang-orang yang ada pada zaman Elia, lantas kemudian menjadikan Elia itu sebagai seorang pemimpin? Apa? Tidak ada sama sekali.
Itu hanya cerita-cerita yang kamu baca di kitabmu, di kitab yang kamu ambil dari Bani Israel maksudnya. Nah sekarang coba kamu terangkan secara spesifik. Ya, siapa yang bisa mengetahui bahwa yang datang kepada Elia di dalam goa itu adalah Allah? Gimana ceritanya? Siapa yang menerangkan itu? Belum lagi kalau saya bercerita tentang kibulan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9. Dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaannya, emang sebelumnya dia sudah pernah melihat Tuhan? Tuhan itu kayak mana modelnya? Tuhan itu kayak apa bentuknya? Kok Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Kamu akan mencret semua ini dengan data-data ini. Kenapa? Karena kamu sebenarnya orang tidak tahu tidak ada ilmu, cuman penghujat. Waraka ahli kitab, orang yang memusuhi Bani Ismail, dialah yang menerangkan bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril. Apa pembuktian kebenarannya? Tengok 22 tahun Jibril mendampingi Rasulullah Muhammad SAW. Ajarannya tengok sampai hari ini. Lah, kemudian Paulus, siapakah engkau Tuhan? Emang dia sudah pernah bertemu Tuhan sampai dia mengatakan yang dia dengar itu adalah Tuhan? Coba kamu jawab. Apakah Paulus sudah pernah bertemu Tuhan sebelumnya? Sampai-sampai dia katakan bahwa itu adalah suara Tuhan. Sekali lagi saya pertegas, Zulkifli M. Abbas, saya pertegas bahwa Tuhan ketika dia berfirman langsung kepada Elia, ya, dia menunjukkan jati dirinya bahwa sesungguhnya dia adalah benar-benar Tuhannya Bani Israel. Dengan cara apa? Seperti penjelasan saya tadi. Dia membuat mujizat di hadapan Elia, membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan, bahwa suara yang memperserukan atau berbicara dengan Elia itu adalah sungguh-sungguh Allahnya Bani Israel. Dia membuat mujizat, dia menyediakan makan, menyediakan minum bagi Elia di saat yang bersamaan. Itu membuktikan bahwa dirinya benar-benar Tuhan, dan suara yang didengar oleh Elia adalah benar-benar Tuhannya Bani Israel. Makanan, minuman yang tidak pernah Elia dapatkan sebelumnya, tidak pernah ada, bahkan tidak mungkin bisa ada di tempat itu atau bisa didapatkan di tempat itu. Tetapi Elia mendapatkan dengan cuma-cuma. Kenapa kok bisa? Karena Elia mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan yang didengarkan oleh Elia adalah Tuhan yang ada, Tuhan yang benar-benar hidup. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dia membuktikan dengan makanan, dengan minuman, dengan jamuan khusus yang dia buat terhadap Elia. Subhanallah. Yang saya tanya, pengarang satu raja-raja 19 nomor 9 ini, kenapa dia bisa tahu bahwa yang datang itu adalah Tuhan? Apakah dia sebelumnya sudah pernah melihat Tuhan? Coba, saya tanya deh samamu, siapa yang mengarang satu Raja-Raja 19 nomor 9 ini? Siapa pengarangnya? Kok dia bisa menulis bahwa di sana masuklah dalam gua si Elia, maka firman Tuhan datang kepadanya? Pertanyaan saya, emang pengarang kitab satu Raja-Raja ini sudah pernah melihat Tuhan sebelumnya? Kok dia bisa tahu bahwa yang datang kepada Elia itu adalah Tuhan? Zulkifli M. Abbas. Ya, Tuhan berfirman secara langsung kepada Elia, dan Elia mengalami mujizat yang luar biasa. Tuhan membuktikan dirinya ada, hidup dari suara itu. Dengan apa? Dia memberikan perjamuan secara cuma-cuma kepada Elia. Begitu juga Musa. Musa berbicara dengan Tuhannya, dengan Elohimnya. Ketika Musa sedikit pesimis mengatakan bahwa bagaimana mungkin nanti jika orang-orang Israel tidak percaya bahwa aku bertemu dengan kamu, bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan mujizatnya di hadapan Musa, ya, dengan tongkat menjadi ular. Ya, luar biasa Tuhannya Bani Israel yang ada dan hidup. Dia membuktikan dirinya ada. Lalu saya bertanya, di mana atau bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Zulkifli M. Abbas, apakah dia sanggup melakukan hal yang sama seperti yang Allah Elohim
Yahweh melakukannya terhadap Elia dan Musa? Apakah Allah sanggup berbicara kepada Nabi Muhammad? Apakah di dalam gua Hira itu Allah memperdengarkan suaranya kepada Muhammad sama seperti Elohim memperdengarkan suaranya atau berbicara kepada Elia? Mohon maaf, Anda terpaksa harus ngarang. Ya, Anda terpaksa harus berpikir keras bagaimana berasumsi agar terlihat sama. Yang saya tanya, dari mana kamu tahu bahwa Tuhan berfirman langsung kepada Elia? Kamu sudah pernah lihat Tuhan? Ciri-ciri Tuhan kamu lihat gitu, sampai kamu mengatakan bahwa yang datang kepada Elia itu adalah Tuhan. Sudah pernah kamu melihat Tuhan sebelumnya? Jawab. Zulkifli M. Abbas, saya sudah mengatakan bahwa ciri-ciri atau ciri khas Elohim, Tuhannya Bani Israel itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa sudah menceritakan apa yang dia alami dengan Elohim, dengan Tuhannya Bani Israel. Maka apa yang dituliskan oleh raja-raja itu sungguh sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Musa. Ya, setiap kali, ya, sekali lagi saya katakan, setiap kali Elohim ingin bertemu dengan para nabinya, dia melakukan hal yang sama. Ketika dia bertemu dengan Abraham, ya, seperti yang dikisahkan oleh Musa di dalam Taurat, ya, dia melakukan hal yang sama. Ketika dia bertemu Elia, seperti dikisahkan di Raja-Raja juga, dia melakukan hal yang sama. Sama seperti ketika dia bertemu dengan Musa, hai Zulkifli M. Abbas, dia melakukan hal yang sama. Inilah ciri-ciri Tuhan yang benar, Tuhannya Bani Israel. Kecuali apa yang Anda katakan di Raja-Raja itu, apa yang Anda tanyakan di Raja-Raja itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Musa, wahai Zulkifli M. Abbas. Musa mendengarkan suara Tuhannya, Abraham mendengarkan suara Tuhannya. Begitu juga yang dikisahkan oleh satu Raja-Raja tentang Elia mendengarkan suara Tuhannya. Lalu apa yang membuat saya yakin bahwa itu adalah benar-benar Tuhannya Elohim, Tuhannya Bani Israel? Dia membuktikan dengan mujizat itu, Zulkifli M. Abbas. Ya, hanya sebegitukah pemikiran kamu? Apakah kamu sanggup jika parameter yang sama yang kamu pakai itu saya terapkan kepada Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara dikisahkan sendiri di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sedetik pun dia berbicara secara langsung kepada Nabi Muhammad. Ya. Maka parameter yang sama ini akan menghukum kamu, Zulkifli M. Abbas, menghukum kamu atas kesalahan dan dosa-dosa di abad ke-6 itu, karena kamu mengikuti hal yang tidak sesuai dengan parameter yang kamu pakai. Coba, seperti apa perkataan Musa tentang Allah, tentang Tuhan yang datang kepadanya, kemudian ciri-cirinya sama yang dituliskan kemudian oleh pengarang satu Raja-Raja. Dan apa yang dimaksud ciri-ciri itu berkesesuaian dengan oknum yang datang kepada Elia. Silakan, mencret. Kalau yang menerangkan kemudian bahwa yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril, itu adalah imam Yahudi, ya. Dia adalah imam yang kalian sebut sebagai pendeta, yang menerangkan itu. Nah sekarang yang menerangkan bahwa yang datang kepada Paulus pada saat dia ke Damsyik itu adalah Tuhan siapa? Siapakah engkau Tuhan? Siapa yang menerangkan itu? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Apakah Paulus sudah pernah bertemu Tuhan sebelumnya?
Ayo, itu satu. Kedua, Elia. 1 Raja-Raja 19 nomor 9. Ya, maka masuklah Elia ke dalam goa. Kemudian firman Tuhan datang kepadanya. Dari mana pengarang tahu bahwa yang datang kepadanya itu yang datang kepada Elia itu adalah Tuhan? Kau katakan ciri-cirinya sama seperti Musa. Tunjuk seperti apa ciri-ciri Tuhan menurut Musa dan sesuaikan dengan ciri-ciri yang kemudian datang kepada Elia. Apa perbedaannya dan apa kesamaannya? Silakan. Dari mana kamu tahu bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhan? Ayo, apakah kamu sudah pernah melihat Tuhan sebelumnya? Dari mana kamu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Apakah kamu sudah pernah melihat Tuhan sebelumnya? Dari mana pengarang 1 Raja-Raja tahu kalau yang datang kepada Elia itu adalah Tuhan? Apakah pengarang Raja-Raja itu sudah pernah melihat Tuhan sebelumnya? Jawab. Tidak pernah terpikirkan ini Pak Lolan mendapat pertanyaan seperti ini. Iya. Saya rasa untuk mempernyatakan sesuatu memang belum dipikirkan. Tapi sekarang beliau agak-agak mikir. Zulkifli M. Abbas, ya, kamu salah menggunakan parameter itu. Ya, Waraka ya menceritakan atau mengatakan bahwa itu adalah Jibril, itu berbeda dengan Jibril yang ada atau malaikat Gabriel yang ada di kitab suci Perjanjian Baru. Ketika malaikat Gabriel mendatangi Bunda Maria, dia mengatakan salam, dia memberi salam, memberi hormat kepada Maria sebagai wanita pilihan Allah. Inilah ciri-ciri malaikat Gabriel itu. Maka ketika Waraka mengatakan bahwa sosok yang ada di Gua Hira ini, wahai Zulkifli M. Abbas, tidak memiliki ciri-ciri yang sama dengan malaikat Gabriel atau si Jibril ini, maka ini bertentangan. Kemudian ketika Anda terjepit dengan pernyataan Anda sendiri tentang pengetahuan Waraka, Anda menggunakan parameter itu untuk mengukur siapa yang menjadi saksi raja-raja ini. Ya, Anda salah besar, Zulkifli M. Abbas. Musa berbicara dengan Tuhannya di kitab Keluaran, jelas di situ Zulkifli M. Abbas. Ya, sama seperti Elia di 1 Raja-Raja tadi yang kamu kasih. Elia mendengarkan suara Tuhan, Musa mendengarkan suara Tuhan, Abraham pun mendengarkan suara Tuhan. Ya, memiliki ciri-ciri yang sama. Ketika Musa menuliskan tentang Abraham, Musa tahu bahwa Tuhan yang datang menemui Abraham, Elohim yang datang menemui Abraham, sama seperti Elohim yang datang menemui dia dengan tanda-tanda kebesarannya, wahai Zulkifli M. Abbas. Begitu juga ketika saya mengatakan bahwa 1 Raja-Raja yang menceritakan tentang Elia itu, ya, bahwa Elia mendengarkan suara Tuhannya di dalam sebuah gua, saya katakan itu adalah Elohimnya, suara Elohimnya Bani Israel. Kenapa? Karena ada tanda-tanda kebesaran yang diberlakukan kepada Elia, sehingga Elia mengenal dengan baik Elohimnya, mengenal dengan baik Yahweh-nya. Wahai Zulkifli M. Abbas, 3 hal ini sudah menggugurkan pengetahuan kamu dan pengetahuan Waraka bin Nawfal. Ya, kamu mengatakan bahwa Waraka bin Nawfal adalah ahli Taurat, tetapi dia tidak mengenal Jibril dengan baik. Gugur dia. Ya, ketika Waraka mengatakan bahwa sosok yang di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril, sungguh berbanding terbalik dengan malaikat Jibril yang mendatangi Bunda Maria. Ya, silang pendapat Waraka dan kitab suci Perjanjian Baru soal Jibril ini menguak, membongkar semua kebohongan Waraka tentang sosok yang ada di Gua Hira yang adalah bukan Jibril yang sesungguhnya. Ya, coba Anda pikirkan apa yang saya katakan. 1 Raja-Raja mengisahkan hal yang sama, seperti ketika Musa mengalaminya itu, ketika Abraham mengalaminya itu.
Tiga sosok berbeda tetapi mengalami hal yang sama. Mereka mendengarkan suara Tuhan mereka. Mereka mengalami tanda-tanda kebesaran Tuhannya di saat yang bersamaan. Abraham mengalami mujizat. Elia mengalami mujizat. Musa mengalami mujizat. Itulah ciri-ciri khas Elohimnya mereka. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala no way tidak pernah melakukan hal itu. Zulkifli M. Abbas, gugurlah ketuhanannya, atau gugurlah ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan yang Anda sembah itu sama dengan Tuhannya Yahudi. Yang menerangkan itu kan kamu. Kamu bukan ahli kitab. Kamu hanya orang Kristen yang ngambil terjemahan kitabnya orang. Waraka, ahli kitab coy. Dia penafsir, dia penerjemah, menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Sungguh luar biasa. Dia yang menerangkan tentang sosok yang datang kepada Rasulullah. Dan pembuktiannya kemudian terjabar hari ini. Sampai seterusnya. Coba. Terjabar sampai hari ini, sampai seterusnya. Roh Kudus itu datang kepada siapa? Kepada oknum yang bisa mengajarkan seluruh konsep tantangan hidup umat manusia. Nah sekarang, kalau Roh Kudus itu bukan yang datang kepada Rasul Muhammad SAW, lalu datang kepada siapa? Ajaran mana sekarang yang lengkap selengkap-lengkapnya menerangkan tentang kemaslahatan hukum-hukum? Menerangkan tentang ketatanegaraan, menerangkan tentang ekonomi, menerangkan tentang politik, menerangkan tentang peperangan, menerangkan tentang ketahanan, dan seterusnya. Nabi mana yang kemudian mengajarkan semua itu? Sementara nubuatan demi nubuatan menceritakan Ruhul Kudus ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang tentang hukum-hukum, tentang keadilan, penginsafan dunia loh, akan dosa. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan semua itu? Kalau Anda mengatakan Paulus, coba tunjukkan apa yang Paulus ajarkan tentang pernikahan. Apa yang Paulus ajarkan tentang hukum syarat sah nikah. Apa yang Paulus ajarkan tentang ketatanegaraan. Apa yang Paulus ajarkan tentang harta warisan. Apa yang Paulus ajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat manusia dalam hal ini rumah tangga. Apa? Tidak ada. Lukas, apa yang diajarkan Lukas? Markus, apa yang diajarkan Markus? Dan satu poin yang Anda harus tahu. Yang dimaksud kemudian oleh Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 26 adalah Nabi yang datang ini, sosok yang datang ini setelah dia adalah manusia yang mengajarkan kembali, mengingatkan kembali apa yang pernah Yesus ajarkan kepada angkatan pertama, Bani Israel. Hayo. Lalu ajaran yang datang kepada Bani Israel yang pernah diajarkan oleh Yesus, Yesus menerangkan kepada mereka, aku Nabi. Aku utusan Allah, akulah Nabiullah, akulah Rasulullah. Itu ajaran Yesus. Kembali diajarkan oleh siapa? Lukas tidak mengajarkan kalau Yesus itu adalah Rasulullah, dia adalah Nabiullah. Lukas mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Begitupun Paulus, Yohanes, dan seterusnya. Hanya Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang kemudian mengembalikan ajaran Yesus. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Hukum apa yang ingin Anda cari di dalam pengajaran Rasulullah Muhammad SAW? Semua lengkap. Kenapa? Karena yang mengajarkan itu adalah Ruhul Kudus. Itu yang harus Anda pahami. Sekarang yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu datangi oleh malaikat Jibril, ahli kitab, penafsir Alkitab. Alkitab bukan abal-abal, bukan terjemahan lama, bukan terjemahan baru yang dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab, bukan. Tapi benar-benar adalah kitab berbahasa Ibrani, berbahasa Aramaik. Luar biasa bukan? Nah sekarang saya tanya samamu. Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 5. Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu bahwa itu adalah Tuhan? Apakah Paulus sebelumnya sudah pernah melihat Tuhan? Jawab, silakan. Kamu bilang yang datang ke nabimu itu Ruhul Kudus? Dari mana Anda mengenal itu Ruhul Kudus? Ruhul Kudus versi siapa yang Anda imani itu, Saudara Zulkifli M. Abbas? Saya sudah mengatakan bahwa malaikat Jibril yang kemudian Anda mengatakan itu sebagai Ruhul Kudus, ya, siapa yang mengajarkan kalau malaikat itu adalah Ruhul Kudus? Ini dulu kamu lempengin, kamu luruskan. Ya,
Atas dasar apa kamu mengatakan bahwa malaikat yang bernama Jibril itu adalah Ruhul Kudus? Ini lagi yang saya bilang. Ya, tidak ada pengetahuan tetapi berbuat seolah-olah dia tahu. Sok-sok tahu ini Zulkifli M. Abbas yang kamu pelajari ini. Ya, malaikat Jibril ya malaikat Jibril, Ruhul Kudus ya Ruhul Kudus. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa malaikat Jibril itu adalah Ruhul Kudus? Sumbernya dari mana? Allah Subhanahu wa taala saja tidak pernah berbicara dengan Muhammad. Ya, saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala saja tidak pernah berbicara dengan Muhammad. Kemudian Allah mengatakan bahwa Jibril itu adalah utusanku dan dia adalah Ruhul Kudus. Nah, mampus lu Zulkifli M. Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jelas? Lalu bagaimana kemudian bisa diartikan bahwa Ruhul Kudus itu adalah Jibril? Di sini diterangkan, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Dari mana bisa ditahu bahwa ini adalah Jibril? Allah kemudian menerangkan di dalam Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Apa yang diterangkan di sini? Katakanlah Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Al-Baqarah menerangkan Jibril menurunkan Al-Quran. Lalu kemudian An-Nahl menerangkan Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran. Berarti Ruhul Kudus adalah Jibril. Jibril adalah Ruhul Kudus. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Setelah Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya tadi, saya pindah ke pertanyaan yang baru berkaitan dengan Ruhul Kudus. Dari mana Kristen tahu istilah Ruhul Kudus ini? Jawab. Saudara Zulkifli M. Abbas, ya, di dalam kitab Taurat sudah dikatakan bahwa Abraham mengalami tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Elia mengalami tanda-tanda kebesaran Tuhannya sehingga mereka mampu melakukan apa yang tidak biasa dilakukan oleh manusia. Elia mendengarkan suara Tuhannya, kemudian dia mengalami kehadiran Tuhannya meskipun lewat suara itu. Dengan apa Elia menyaksikan tanda-tanda kebesaran yang dilakukan oleh Tuhannya Bani Israel. Abraham pun mengalami hal yang sama, ia mengalami tanda-tanda kebesaran itu. Bahkan Musa, ia mengalami tanda-tanda kebesaran itu. Dia memimpin Bani Israel keluar dari tanah Mesir dengan begitu banyak tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Ya. Sekarang, wahai Zulkifli M. Abbas, di abad ke-6 ketika Muhammad memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesarannya kepada Muhammad? Wahai Zulkifli M. Abbas, silakan Anda menjawab. Bagaimana mungkin saya mengatakan bahwa Jibril itu adalah utusan Allah, sementara Allah sendiri tidak pernah berbicara kepada Muhammad atau mendengarkan suaranya. Muhammad tidak pernah mendengarkan suara Allah. Ya, kemudian Anda mengambil kesimpulan bahwa Tuhan yang dipercaya oleh Anda, Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan Tuhannya Bani Israel. Itu adalah hal yang konyol, Zulkifli M. Abbas, karena Elohim Yahweh mampu berbicara dengan para nabinya. Dia mampu membuktikan, mampu menolong Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda mujizat yang ia berikan kepada Musa. Tetapi wahai Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan? Tanda-tanda kebesaran apa yang membuat orang-orang percaya bahwa kamu adalah Tuhan yang sama, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya,
Maka saya, di dalam setiap perdebatan saya selalu mengatakan Zulkifli M. Abbas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang tidak berdaya, Tuhan yang tidak mampu, Tuhan yang tidak sanggup berbicara dengan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga dia membutuhkan seorang penolong lain. Dia meminjamkan malaikat Gabriel yang kemudian dikatakan sebagai Ruhul Kudus. Istilah Ruhul Kudus yang kemudian ditolak oleh Muslim, tetapi mereka menggunakan kata Ruhul Kudus ini, ya, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Ruhul Kudus ini dikatakan sebagai penolong. Yang saya katakan, kenapa saya katakan sebagai penolong? Karena hanya Ruhul Kuduslah yang mampu menjelma sebagai manusia. Tanpa pertolongan Ruhul Kudus, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sanggup. Tetapi ketika orang Kristen mengimani Ruhul Kudus sebagai bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebagai bagian dari Tuhan Allah Bapa, umat Muslim menolak. Tetapi di dalam keimanan mereka yang sangat konyol, mereka meminjamkan Ruhul Kudus ini, ya, sebagai penolong untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak sanggup melakukannya atau tidak sanggup berfirman langsung, sama seperti Elohimnya Bani Israel. Hahaha, lucu Zulkifli M. Abbas, kamu terjebak di sini. Ya, tanda-tanda itu yang mana? Dari mana Anda bisa tahu bahwa yang datang kepada Elia itu adalah Tuhan? Dari mana? Terangkan dong, dari mana Anda bisa tahu bahwa yang datang itu adalah Tuhan kepada Elia di dalam goa? Sementara di dalam kitabnya Bani Israel, Yesaya 45 nomor 19 diterangkan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Saya ulangi, Yesaya 45:19, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku turun menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar dan memberitakan apa yang lurus. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 19:9 diterangkan, masuklah Elia ke dalam gua yang gelap dan bermalam di situ, lalu firman Tuhan datang kepadanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Kalau diterangkan bahwa Tuhannya Bani Israel tidak akan datang ke bumi di tempat yang gelap, lalu siapa yang datang ke Elia di dalam gua? Jawab. Zulkifli M. Abbas, Ruhul Kudus yang kamu katakan itu adalah malaikat Jibril? Apakah benar demikian? Saya akan mengatakan bahwa malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, Ruhul Kudus, ya Ruhul Kudus. Dua sosok yang berbeda. Ya, malaikat Jibril menurut kamu adalah penyampai wahyu, atau Ruhul Kudus ini adalah sang pemberi atau sang penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, apakah tanpa Jibril ini, wahai Zulkifli M. Abbas, tanpa Roh Kudus ini, tanpa Ruhul Kudus ini, Allahmu Subhanahu wa Ta'ala sanggup menurunkan wahyunya? Hahaha, awas kamu keselak Zulkifli M. Abbas. Ya, jawabnya pakai otak. Jadi Anda tidak bisa menjawab ya. Kalau kami itu sudah final. Al-Quran menerangkan Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Jibril itu adalah Ruhul Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Qudusi min rabbika bil haqqa. Dalil ada. Penopangnya ada. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi isnillah. Dalilnya ada. Jibril ya Roh Kudus ya Jibril. Sekarang kamu punya kewajiban untuk menjawab. Dari mana Anda mencuri kata Ruhul Kudus? Silahkan. Hei Zulkifli M. Abbas, saya sudah berbicara dengan kamu. Saya mempersilakan Anda membacakan ayat-ayat selanjutnya ketika Anda mengutip satu ayat yang Anda pertanyakan kepada saya.
Maka saya selalu menegaskan kepada kamu, wahai Zulkifli M. Abbas, si kurang cerdas. Ya, kenapa saya mengatakan bahwa ciri-cirinya Tuhannya Bani Israel adalah dia selalu memberikan tanda-tanda kebesaran. Dia selalu memberikan mujizat kepada para nabinya ketika dia memperdengarkan suaranya kepada mereka. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar Tuhan yang ada, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Abraham mengalaminya, Elia mengalaminya, Musa mengalaminya, begitu juga para nabi yang lain. Tetapi sayang, wahai Zulkifli M. Abbas, nabimu yang konyol, yang katanya, yang bukan yang konyol ya, yang konon katanya nabi terakhir itu tidak sanggup ya membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Dengan apa? Dengan tanda-tanda kebesarannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak mampu berbicara kepada Nabi Muhammad. Meskipun itu hanya di dalam sebuah gua Hira yang hanya ada Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memperdengarkan suaranya itu, sama seperti ketika Elohim YHWH memperdengarkan suaranya kepada Elia ketika Elia berada di dalam sebuah gua. Wahai Zulkifli M. Abbas, ya, Tuhan macam apa Subhanahu wa taala ini? Ya, sehingga dia tidak mampu melakukan suatu hal kecil apapun untuk membuktikan dirinya ada. Dan kenapa ketika dia berbicara dengan Muhammad, dia harus menitipkan kalimatnya, dia harus menitipkan kata-katanya kepada seorang yang adalah ciptaannya dia, ya, yang adalah manusia lemah. Ya, saya katakan lemah karena malaikat itu bukan Tuhan, wahai Zulkifli M. Abbas. Ya, di sini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pertolongan dari seorang yang bernama malaikat Jibril agar semua firman-Nya itu bisa tersampaikan kepada Nabi Muhammad. Zulkifli M. Abbas, yang kemudian malaikat Jibril ini ya kemudian kamu konotasikan sebagai Ruhul Kudus. Saya kasihan dengan kamu Zulkifli M. Abbas. Ya, ketika Ruhul Kudus memiliki hakikat di dalam kekristenan, memiliki hakikat dengan Allah Bapa, Anda menolak. Tetapi di dalam keislaman, imanmu, konsep keimananmu, Anda mempercayai bahwa Ruhul Kudus ini adalah bagian atau salah satu yang menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala-mu. Ya, saya kasihan dengan Tuhanmu, wahai Zulkifli M. Abbas. Ya, dalam kelemahan, dalam ketidakmampuan, dia sangat beruntung karena Jibril, Ruhul Kudus yang ia pinjamkan dari Bani Israel ini, ya, atau orang-orang Nasrani ini, mampu menolongnya sehingga wahyunya bisa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hahaha. Justru itu yang saya tanya samamu, Tuyul. Dari mana kamu tahu bahwa yang datang kepada Elia dalam gua itu adalah suara Tuhan? Dari mana kau tahu? Kalau kamu hanya mengatakan, itu karena sudah pernah terjadi, Abraham mendengarkan suara Tuhan. Lah, kami menjadi muslim itu karena kami percaya bahwa Allah yang datang kepada Abraham, Allah yang datang kepada Musa, Allah yang datang kepada Yesus. Makanya kami menjadi seorang muslim. Lah, kamu menjadi seorang Kristen karena apa? Karena Tuhanmu menjadi manusia Yesus yang kau tuhankan. Ya, kamu bukan pengikut para nabi. Kamu itu anti nabi. Yang kamu itu adalah pengikut Paulus dan kru. Fakta hari ini kau nyembah Yesus. Siapa yang ngajarin? Nabi mana yang ngajarin nyembah manusia? Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, oh itu kami saya mendapatkan pengetahuan bagaimana Tuhan datang kepada Abraham dan seterusnya. Kamu mengatakan saya membaca cuma satu ayat. Lah, kamu membaca Quran gak? Yang kamu dengarkan itu adalah kebencian orientalis barat terhadap Islam. Sampai-sampai kau jadikan waraka itu sebagai satu tumpuan untuk menghujat dan mencela. Sekarang kamu bisa baca Quran gak?
Kamu katakan, jangan kau baca satu ayat, baca cerita selanjutnya supaya kau tahu bahwa itu adalah mujizat dari Tuhannya Elia. Nah sekarang kamu baca Quran gak? Kau paham Islam gak? Kau ngerti gak sejarah Islam? Secara risalah kenabian Rasulullah, kau paham tidak? Selain kebencianmu terhadap Islam, kamu punya ilmu apa lagi terhadap Islam? Bagaimana mungkin kemudian kamu yang tidak bisa baca Quran bisa memahami kebenaran bahwa yang datang itu ada Ruhul Kudus? Ya, saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan itu. Kenapa Anda orang kufur yang pasti akan menolak? Ajaran Yesus aja Anda tolak, apalagi ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang tugas Anda menjawab. Dari mana Anda merampok kata Ruhul Kudus? Jawab ini dulu. Tadi tantangan saya. Dari mana Paulus tahu bahwa yang datang kepadanya ketika dia jatuh di Damsik, ya, ketika dia bersandiwara itu adalah Tuhan? Apa dia sudah pernah melihat Tuhan sebelumnya? Anda nggak sanggup jawab. Ya sudah, yang mudah aja. Dari mana Anda merampok kata Ruhul Kudus? Sampai-sampai Anda sok tahu tentang Ruhul Kudus. Jawab. Zulkifli M. Abbas, ketika Anda saya counter dengan pernyataan-pernyataan saya yang benar sesuai dengan Alkitab, ya Anda mulai menghina. Makanya otak yang penuh dengan isi tai kamu ini sudah mulai keluar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah saya gugurkan dia sebagai Tuhan. Saya sudah katakan bahwa dia itu bukan Tuhan yang baik, yang benar, yang sejati. Karena dia tidak sanggup berbicara kepada nabinya sendiri, sama seperti Elohim atau Tuhannya Bani Israel. Ya, kamu ini benar. Sebenarnya saya malu kalau saya mengatakan bahwa kamu ini bukan malu ya. Sebenarnya saya tidak enak mengatakan ungkapan Rudi Yohanes loh. Saya meneruskan bahwa otaknya Zulkifli M. Abbas itu penuh dengan tai, penuh dengan kotoran sebenarnya. Ya, Anda menyerang Tuhannya Bani Israel, Anda menyerang Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristus itu manusia, tetapi dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, wahai Zulkifli M. Abbas. Sementara Allah Subhanahu wa taala buktinya mana? Dia tidak pernah berbicara langsung dengan nabinya sebelum dia menurunkan Al-Quran. Dia tidak pernah membuat tanda-tanda kebesaran sebelum dia menurunkan Al-Quran. Berbeda, sebelum Musa menulis kitab Taurat, Tuhannya sudah berbicara dengan dia. Tuhannya sudah memberikan mujizat, memberikan tanda-tanda kebesaran, dan mempertegas dengan tanda-tanda kebesaran itu bahwa dia adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, gitu loh. Ya, parameter yang sama ini jika saya ukur kepada Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu. Makanya saya bilang kenabiannya gugur, bahkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sendiri saya gugurkan juga di saat yang sama, gitu loh. Justru kamu itu yang kelihatan kali bahwa isi kepalamu itu isinya hanya abu gosok. Tuhan kami itu Allah. Allah itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Karya apapun yang kemudian kamu torehkan di debat kita ini tentang Tuhannya Musa, itulah Tuhan kami. Apapun yang kamu narasikan tentang Tuhannya Abraham, itulah Tuhan kami. Tuhan kami berkarya kepada Adam, berkarya kepada Abraham, berkarya kepada Musa, berkarya kepada Salomo, Daud, dan juga Yesus. Itulah Tuhan kami. Terakhir berkarya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan setiap nabi karyanya beda-beda. Kamu menginginkan terjadi hal yang sama seperti Musa kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu namanya kamu gelok. Isi kepala kamu itu abu gosok isinya. Ya, mohon maaf saya harus katakan seperti itu. Sosokan kamu bawa-bawa Tuhannya Israel. Tuhan kamu itu yang mana? Yang roh bertanduk 7 bermata 7 itu kah? Atau Yesus yang berkolot itu kah? Atau roh yang katanya teman-teman kamu itu penampakannya seperti melayang-melayang warna putih itu? Yang mana Tuhan kamu itu? Kalau kami Islam itu udah final. Tuhan kami yang berfirman kepada Musa, berfirman kepada Abraham, berfirman kepada Yesus, berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang perlu kamu paham. Jadi sehebat apapun narasi yang kau bangun tentang Tuhannya para nabi, itulah Tuhan kami. Tuhan kami bukan roh bertanduk 7 bermata 7 seperti Tuhan kau itu. Jadi kamu jangan sok-sokan ngajarin saya. Oke, demikianlah tadi video perdebatan antara umat Islam dan Kristen yang telah kita saksikan bersama. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini agar mereka juga tahu apa yang Anda tahu. Dan apabila ada masukan, kritik, dan saran,
bisa ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.